Speak Up Indonesia. Hai Pioneers, balik lagi sama saya, Stephen Tambayong, di Speak Up Indonesia. Guys, kita saat ini akan membahas tentang isu terkini yang sangat amat menarik. 1 bulan terakhir ini jadi buah bibir di kalangan pecinta bola Indonesia. Pemecatan Sintayong dan pergantian coach baru, Coach Patrick, yang berasal dari Belanda, mantan pemain bola terkenal. Namun jadi catatan juga, sebagai pelatih, mungkin belum ada prestasi yang mentereng untuk menjadi penilaian nih untuk pecinta bola Indonesia. Nah, kita akan bahas menjadi 3 topik. Topik pertama, pemecatan Sintayong. Nah, teman-teman harus tahu pemecatan ini memang sangat tiba-tiba. Dan itu juga kita bisa lihat dari pernyataan Sintayong yang sebenarnya kaget juga sama keputusan dari PSSI, khususnya Bapak Erick Thohir sebagai ketua. Yang menjadi sangat menarik, kalau kita lihat prestasi Sintayong selama 5 tahun belakangan ini, peningkatan FIFA, ranking FIFA jauh ya teman-teman. Sekitar, kalau saya tidak salah, 50 ranking FIFA Indonesia dari 170 naik sampai ke level 125 ranking FIFA untuk Indonesia. Nah, ini menjadi satu hal yang menarik. Apa alasannya? Apakah kendala bahasa? Yang memang kita tahu Coach Sintayong mungkin tidak menguasai bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, sehingga perlu seorang translator. Nah, tapi bukti nyatanya permainan timnas memang jauh meningkat. Ditambah lagi tentang keputusan mendatangkan pemain-pemain diaspora, pemain-pemain keturunan Indonesia yang notabene di liga-liga Eropa. Bahkan ada di kasta tertinggi seperti Jai Izes yang bermain di Venezia di Liga Serie A. Nah, ini jadi menarik karena keputusan ini tiba-tiba. Apakah ada konflik internal yang juga dibicarakan atau ada kepentingan tentang bagaimana Exco PSSI bisa mempengaruhi keputusan-keputusan yang sangat luar biasa penting sebenarnya. Nah, ini menjadi catatan kenapa? Karena waktu timnas saat dipecat kepelatihan, Sintayong dan seluruh staf kepelatihan, ini jaraknya 2 bulan lagi untuk kembali lagi bertanding timnas. Yang diharapkan Indonesia ini bisa menang minimal 2 kali untuk lolos dan masuk ke fase selanjutnya. Nah, ini menjadi hal yang kita bisa lihat. Kalau Sintayong dipecat, artinya semua staf kepelatihan yang dipecat akan digantikan masuk ke topik kita kedua, kepelatihan Coach Patrick dan jajarannya. Yang sangat-sangat berbeda, mungkin dari gaya gameplay-nya, master plan-nya, karena apa? Dari basic konsep yang mungkin jadi satu hal mesin utamanya. Kalau Coach Patrick dan jajaran kan memang rata-rata orang Belanda. Nah, pasti gaya pemahaman bolanya pasti menyerap gaya permainan bola Belanda. Sedangkan Coach Sintayong ini sangat mengerti sebenarnya sepak bola di Asia, gaya bermain sepak bola di Asia. Yang juga pasti banyak menyerap dari Eropa, karena Eropa saat ini menjadi tujuan lah. Kalau apakah perbedaan ini bisa menjadi masalah selanjutnya? Karena kan sudah berjalan 5 tahun, mungkin dari gaya permainan timnas sudah terbangun, sedangkan nanti ada staf kepelatihan baru, gaya permainan berbeda. Apakah masih menerapkan yang lama, cuma hanya ditambah di improve dikit, atau berbeda sama sekali? Nah, ini kan sangat pengaruh nih. Karena nanti bulan Maret sudah bertanding. Artinya waktu latihannya sangat pendek. Nah, ini menjadi catatan bagi kita pecinta bola sepak bola Indonesia nih. Dan topik kedua tadi kita bahas Coach Patrick, yang sebenarnya kalau kita lihat sejarah Patrick sebagai pemain sangat-sangat amat bagus. Karena apa? Pemain bola timnas Belanda dan salah satu mesin gol di Belanda. Dan di klub beliau juga tidak kalah menarik. Pernah bermain di klub-klub besar, salah satunya adalah Barcelona.
dan banyak gol juga yang diciptakan. Nah, ini artinya sebagai komposisi dia sebagai pemain sangat baik, tapi di kepelatihan sebenarnya banyak catatan yang ya bagi kita tidak bisa atau mungkin belum layak menjadi pelatih timnas Indonesia di saat-saat genting seperti ini. Dan saat ini kita akan bahas topik terakhir nih, topik ketiga. Apakah harapan Indonesia untuk lolos ke fase selanjutnya masih mungkin? Ini menarik. Kalau pandangan saya sendiri, saya tetap optimis, saya tetap percaya, dan saya tetap melihat siapa tahu ada mujizat di pemain-pemain kita. Karena apa? Tujuan pemain bola profesional, apalagi kita yang notabene Indonesia yang sudah sangat lama tidak pernah mencicipi bermain di kasta tertinggi di dunia ini, artinya Piala Dunia. Nah, ini pasti ada motivasi lebih. Nah, tinggal bagaimana pelatih bisa meramu strategi-strategi yang cocok sama pemain kita dan bisa melihat skill masing-masing pemain timnas kita di waktu yang pendek ini. Bagaimana nih mencampur adukan nih bahasanya nih ya, dalam arti karena apa? Karena pemain-pemain diasporanya banyak, tapi tidak bilang pemain-pemain lokal kita sedikit juga. Bisa dibilang 50-50 ya teman-teman ya. Nah, ini bagaimana bisa meramunya, bagaimana seorang pelatih ini bisa turun strategi-strategi yang terbaik, apalagi kita lihat lawan-lawan kita bukan lawan-lawan yang biasa, bukan tingkat Asia Tenggara, tapi lawan-lawan kita sudah langganan lolos ke Piala Dunia. Ada Australia, Arab Saudi, ada negara-negara besar lainnya, maupun yang kita paling takuti adalah Jepang ya. Nah, ini artinya sangat menarik untuk kita lihat dan kita tunggu. Tapi doa terbaik untuk teman-teman pecinta sepak bola di Indonesia, untuk kita sama-sama doakan timnas kita bisa tampil baik, bisa mengambil poin di setiap pertandingannya, sehingga mimpi Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia bisa menjadi kenyataan. Oke teman-teman, sampai situ aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you! Speak Up Indonesia.